Mabelo Podcast. Mari bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. TKA ini ditujukan untuk menyediakan laporan capaian akademik individu. Ya, Dia sifatnya individu murid yang tapi dia terstandar. Setiap elemen ini punya peran, orang tua juga punya peran, siswa apalagi, kemudian sekolah. Nah, itu bukan syarat kelulusan sehingga mereka tidak perlu stres ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sobat Mabelo Pura dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dasman Lamasyara sebagai host dalam podcast BPMP Provinsi Sulawesi Tengah untuk episode ketiga kali ini. Sobat Mabelo Pura, podcast Mabelo Pura adalah mari bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Lompe rakarebai, lompe rapovia. Kebaikan yang kita kabarkan, yang kita informasikan, kebaikan itu pula yang kita akan laksanakan. Baik Sobat BPMP, apa kabar Anda di mana saja berada? Tentunya baik-baik saja ya. Tentunya sehat-sehat selalu dan tetap setia mengikuti program kami di podcast BPMP kali ini. Nah, di episode ketiga ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Topik ini yang kemudian selama ini banyak menjadi diskusi di publik, yaitu bagaimana kita memahami tes kemampuan akademik itu sebagai salah satu instrumen penilaian hasil belajar secara nasional. Nah, kita ketahui di bulan November lalu telah dilaksanakan tes kemampuan akademik untuk jenjang SMA dan sederajat. Nah, ke depan nanti khususnya di bulan April nanti kita akan menyelenggarakan tes kemampuan akademik untuk dua jenjang SD dan sederajat dan jenjang SMP untuk sederajat. Nah, untuk itu, untuk mendiskusikan topik yang menarik ini, kami telah menghadirkan salah satu narasumber kita dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang pada pagi hari ini kita akan ajak berdiskusi dan menginformasikan kepada Sobat Mabelo Pura terkait dengan apa yang Anda harus dengarkan dari pelaksanaan Anda ketahui dari pelaksanaan tes kemampuan akademik. Untuk itu telah hadir di studio kami Bapak Darman SPD MPD. Selamat pagi Pak Darman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik Sobat Mabelo Pura dimanapun Anda berada, semoga kita sehat-sehat walafiat ya. Oke. Baik, Sobat Mabelo Pura sekalian, Pak Darman sebagai narasumber hari ini adalah sehari-hari beliau adalah Widya Prada Ahli Madya pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara teknis dalam pelaksanaan tugas di tim kerja, beliau adalah salah satu penanggung jawab terkait dengan evaluasi pendidikan. Baik, Pak Darman, kali ini kita akan berdiskusi banyak hal terkait dengan TKA ini. Nah, tentunya bagaimana kemudian miskonsepsi dan mispemahaman terkait dengan tes kemampuan akademik di masyarakat itu perlu kita luruskan. Nah, sehingga penting untuk dijelaskan ke masyarakat apa sih TKA itu, tes kemampuan akademik itu. Nah, ini penting dijelaskan. Kenapa penting dijelaskan? Supaya kemudian pemahaman masyarakat menjadi seragam terkait dengan ini. Nah, mungkin itu pertanyaan pemicu untuk di awal ini sebagai pelecut di awal untuk kita bisa agak sedikit penyegaran kepada Sobat Mabelo Pura di mana saja berada. Silakan Pak Darman. Iya, baik Sobat Mabelo Pura, ya terkait dengan TKA. TKA itu akronim dari tes kemampuan akademik, yaitu salah satu penilaian ya secara nasional yang terstandar ya untuk mengukur capaian akademik murid yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Yang sistemnya itu berbasis komputer ya gitu ya. Tes ini dirancang untuk memberikan skor yang objektif dan adil ya, sehingga capaian akademik murid itu dapat dibandingkan secara lintas satuan pendidikan. Jadi nanti ada bisa bandingkan ya capaian dari satuan pendidikan antar satuan pendidikan ya gitu. Ya. Baik, nah itu tadi Sobat Mabelo Pura, jadi salah satu instrumen penilaian yang kemudian bisa sebagai alat ukur untuk mengetahui perkembangan kemampuan akademik peserta didik setelah melalui tahapan proses pembelajaran. Nah, tentunya hal ini sangat penting di mana ketika kebijakan ini dikeluarkan tentunya perlu diimplementasikan. Tetapi tentunya Sobat Mabelo Pura perlu memahami itu secara yuridis formalnya
Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan TKA ini? Mungkin sedikit bisa dijelaskan kepada Sobat Mabelopura. Ya, baik, ada beberapa regulasi terkait dengan tes kemampuan akademik ini. Yang pertama itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 9 terkait dengan tes kemampuan akademik. Ya, kemudian ada diturunkan lagi kembali keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 95/M/2025 terkait dengan pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik. Ya. Kemudian ada lagi keputusan dari Kepala Badan Standar Penilaian Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu nomor 45 Ya. untuk pedoman atau kerangka asesmen SMA dan ya. nomor 47 untuk kerangka asesmen di SD maupun SMP Ya. sederajat. Ya. Baik, tentunya dengan landasan yuridis formal itu, hukum itu tentunya pelaksanaan ini menjadi sesuatu keharusan, baik itu dielaborasi di dalam Permendikdasmen maupun itu dielaborasi di dalam peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Baik Pak Darman, nah ini tadi terkait dengan landasan kebijakan dan apa itu TKA sudah disampaikan kepada Sobat Mabelopura. Nah sekarang kita ingin tahu sebenarnya apa sih tujuan pelaksanaan TKA itu. Karena di luar sana masih berseliweran pemahaman TKA ini masih dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ujian untuk menentukan kelulusan. Nah, ini perlu diluruskan sehingga tidak bias, sehingga masyarakat menemukan sebuah informasi yang tepat. Apa sih peruntukan untuk TKA ini? Apa tujuannya? Ya, baik Sobat Mabelopura, untuk terkait dengan tujuan dari TKA itu, jadi TKA itu bertujuan untuk menyediakan laporan, laporan capaian akademik individu, untuk berbagai kebutuhan, yang misalnya untuk pada jenjang SMA yang sudah dilaksanakan bulan November lalu, hasil TKA itu bisa digunakan untuk nanti pendaftaran jalur prestasi, untuk perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi, kemudian untuk SMP maupun SD itu bisa digunakan untuk mendaftar pada saat SPMB itu di jalur prestasi juga ke jenjang berikutnya. Gitu, jadi tadi sangat jelas bahwa ternyata bukan sebagai penentu kelulusan bukan. Nah, sehingga jelas di sini jangan nanti kemudian sebagian masyarakat kita masih beranggapan bahwa kewajiban mengikuti TKA ini adalah untuk menentukan kelulusan. Sama sekali tidak, seperti disampaikan oleh Pak Darman tadi, memang itu sebagai salah satu syarat untuk menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya, sangat jelas. Kalau SMA ke perguruan tinggi, kalau SD ke SMP, kalau SMP ke SMA. Baik. Ya mungkin ada saya tambahkan sedikit mungkin tadi agak terlupa Untuk jalur jenjang pendidikan kesetaraan atau non formal itu kita ketahui bahwa sebelumnya itu ada untuk kesetaraan dari pendidikan, ada ujian kesetaraan untuk paket ABC gitu itu dia dilaksanakan uji kesetaraan tapi dengan adanya asesmen atau TKA ini hasil dari TKA itu bisa digunakan sebagai pengakuan kesetaraan Jadi pada jenjang ujian pendidikan non formal. Jadi tidak ada lagi ujian kesetaraan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi TKA ini sebagai hal tersebut juga TKA ini juga bisa nanti dia juga akan sebagai instrumen pengendalian dan pemetaan mutu pendidikan secara nasionalnya nanti. Bisa diketahui bagaimana mutu pendidikan di nasional. Jadi jelas Sobat Mabelopura tadi untuk pendidikan kesetaraan tentunya itu juga sebagai pengganti ujian kesetaraan yang selama beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu syarat penyelenggaraan evaluasi di tingkat pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan baik oleh PKBM maupun oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Nah baik, sekarang muncul pertanyaan Pak Darman, tentunya dengan berbagai bentuk asesmen ini, Sobat Mabelopura harus kita cerahkan juga, informasikan apa perbedaan antara asesmen nasional ini, antara tes kemampuan akademik ini, tapi di sisi lain
juga ada asesmen nasional. Bahkan di sisi lain juga ada ujian sekolah. Iya. Nah, ini perlu diluruskan, jangan sampai ada miskonsepsi di sini. Nah, kira-kira seperti apa itu? Bisa diinformasikan kepada Sobat Mabelopura. Ya, jadi Sobat Mabelopura untuk terkait dengan perbedaannya itu ya, sekali lagi bahwa TKA ini bukan penentu kelulusan ya, bukanlah asesmen untuk penentuan kelulusan murid ya, karena kewenangan dari penentuan kelulusan itu adalah kewenangan dari pendidik maupun satuan pendidikan tersebut ya. Jadi perbedaan dengan asesmen nasional, Bapak Ibu, kita bisa lihat dari beberapa faktor ya. Tadi yang pertama yaitu dari tujuan atau fungsi pelaporannya. Untuk asesmen nasional itu berfokus pada pemetaan mutu sistem pendidikan secara umum ya. Secara umum kita ketahui bahwa di asesmen nasional itu kan ada beberapa dia literasi, numerasi dan survei lingkungan belajar ya. Sedangkan untuk di TKA ini ditujukan untuk menyediakan laporan capaian akademik individu ya, dia sifatnya individu murid yang tapinya dia terstandar ya, terstandar, objektif dan adil, dan kehadiran TKA ini berfungsi untuk melengkapi hasil asesmen nasional ya sebenarnya ya. Kemudian perbedaan yang kedua itu dari pemanfaatan hasil ya. Pemanfaatan hasil dari untuk data TKA itu digunakan sebagai instrumen seleksi akademik yang tadi sudah sampaikan ya, untuk ke jenjang berikutnya ya. Misalnya kalau di SMA tadi untuk ke perguruan tinggi, sedangkan SD untuk SMP dan SMP untuk SMA ya. Selanjutnya terkait dengan sasaran peserta, itu ada juga perbedaannya penting, ya. Kalau asesmen nasional itu sasarannya itu kelas 5, kelas 10 ya, kelas 8 kelas 5, kelas 8, kemudian dan kelas 11 ya. Sedangkan untuk TK ini dia kelas akhir ya. Kelas 6, 9 dan 12 ya. Seperti itu ya perbedaannya mungkin ya. Ya, jadi baik. Nah, ini seperti sudah dijelaskan oleh Pak Darman tadi terkait dengan perbedaan bentuk asesmen ini. Jadi TKA ini fokus kepada mata pelajaran ya. Fokusnya kepada mata pelajaran dan ada beberapa mata pelajaran yang diujikan. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan menyampaikan informasi itu kepada Sobat Mabelopura terkait dengan teknis pelaksanaan. Nah, jadi kita lebih kepada mekanisme tesnya. Apakah pelaksanaan tes kemampuan akademik itu secara manual berbasis pensil and paper atau berbasis komputer? Nah, ini juga penting dijelaskan sehingga nanti bentuk-bentuk bagaimana mekanisme itu perlu dijelaskan kepada Sobat Mabelopura. Ya. Terkait dengan pelaksanaan TKA itu sama dengan pelaksanaan asesmen nasional yaitu jadi berbasis komputer ya. Nanti berbasis komputer, kemudian nanti ada dua pilihan modanya, bisa moda online atau semi online ya gitu ya. Tergantung dari mungkin sarana dan prasarana yang tersedia di satuan pendidikan tersebut ya. Bisa dia bisanya modanya seperti apa ya, apakah full online atau semi online, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi berarti Sobat Mabelopura, jadi pelaksanaannya itu bukan lagi berbasis pencil and paper seperti ujian konvensional manual lainnya, tapi sudah berbasis kepada komputer, di mana moda bentuk kegiatannya itu dia bisa online real time, jadi dan juga semi online dan tertunda waktunya, tidak real time, bisa dilaksanakan. Nah, kira-kira itu mekanismenya. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini, nah Pak Darman, Sobat Mabelopura perlu mendapatkan informasi, walaupun mungkin jadwal itu sudah disebarkan ke seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia, tapi penting mungkin kita cerahkan kembali jadwal-jadwal pelaksanaan itu, tahapan-tahapannya perlu juga diinformasikan kepada Sobat Mabelopura. Ya, terkait dengan jadwal ya, seperti kita ketahui bahwa yang SMA sudah dilaksanakan bulan November ya. Karena kebutuhan untuk nanti seleksi perguruan tinggi ya. Sedangkan untuk jenjang SD maupun SMP itu akan dilaksanakan estimasi
pelaksanaannya itu ya di tahun 2026 ini untuk SMP itu direncanakan pada tanggal 6 sampai 16 April 2026, sedangkan untuk jenjang SD dan sederajat itu direncanakan pada tanggal 20 sampai 30 April 2026 ya. Penjadwalan ini dilakukan agar materi pelajaran sudah tuntas ya, dan hasilnya itu bisa digunakan untuk seleksi jalur prestasi untuk di jenjang berikutnya begitu ya. Gitu. Ya. Berarti selain jadwal pelaksanaan secara hari-hanya itu, tentunya diawali dengan misalnya kegiatan pendaftaran. Nah, kemudian mungkin ada simulasi gladi bersih dan sampai pelaksanaan. Bahkan mungkin kan ini juga kayaknya ada pengulangan ya, seperti pengulangan ketika ada yang mengulang, ada jadwal pengulangan. Kalau di di beberapa informasi yang sudah ini ada jadwal pengulangan juga sebenarnya ya, sampai kepada pengumuman nanti. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Darman tadi, ada tanggal 6 sampai 16 ya April itu untuk SMP, sedangkan untuk SD itu 20 sampai 30 April. Nah, dan di sini berdasarkan catatan dan informasi dari Pak Darman, di sini ada tanggal 11-17 Mei itu pelaksanaan susulan bagi yang belum sempat mengikuti. Kemudian pada 11-17 untuk SD susulannya. Ya baik. Nah, ini terkait kepada kita meluas ini terkait dengan karena begini, tentunya dengan materi ujian itu mata pelajaran menjadi penting kemudian diinformasikan juga. Kira-kira catatan-catatan yang terkait dengan mata pelajaran yang diujikan di SD, di SMP itu seperti apa itu? Ya, kalau tadi ya di asesmen nasional itu soalnya itu berbasis literasi numerasi ya. Tapi di TKA ini ada beberapa mata pelajaran yang di ini ya. Untuk di SD dan SMP itu mata pelajarannya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, sedangkan untuk di jenjang SMA kemarin itu ya adalah matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta mata pelajaran pilihan ya. Terkait dengan jenjang di SD maupun SMP, karena ini masih saat ini masih dalam tahap proses pendaftaran ya peserta ya. Mungkin sebentar akan kami jelaskan sedikit ya mekanisme pendaftaran itu. Ya, terkait dengan materinya itu ya, untuk di matematika ya. Untuk matematika jenjang SD itu hanya beberapa elemen dari elemen yang ada di mata pelajaran matematika itu yang diujikan, yaitu elemennya ada bilangan, bilangan, geometri dan pengukuran serta data untuk di SD. Ya, sedangkan SMP dia ada bilangan, geometri dan pengukuran, data dan peluang serta aljabar gitu ya. Sedangkan untuk mata pelajaran Pancasila itu difokuskan pelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia itu difokuskan pada literasi membaca. Jadi peserta didik itu akan diberikan soal, ada bacaan ya. Bacaannya itu teks kontekstual ya, tekstual, inferensial atau evaluasi ya. Kemudian nanti dari bacaan itu mereka akan menjawab pertanyaan pertanyaan dari bacaan tersebut narasi yang kemudian dari bentuk soal. Dari bentuk soal itu agak, kalau di asesmen nasional itu ada 5 bentuknya, sedangkan di TKA itu hanya ada 3 bentuk soal ya. Yaitu soal yang pertama, bentuk pertama itu adalah pilihan ganda sederhana ya. Jadi mereka akan memilih satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang sudah ditentukan, yang disiapkan. Kemudian ada pilihan ganda kompleks dengan multiple choice, multiple answer ya. Jadi di situ diberikan beberapa pernyataan, nanti dipilih lebih dari satu pilihan yang benar ya begitu ya. Sesuai pertanyaan. Kategori yang ketiga yaitu pilihan ganda dengan kategori. Jadi peserta didik itu akan menjawab memberikan respon kepada semua jawaban dengan benar atau salah, atau sesuai atau tidak sesuai ya. Jadi seperti itu ya Bapak.
Nah, jadi berarti dalam bentuk soal, walaupun ini sebenarnya dalam konstruksi soal secara umum ini multiple choice sebenarnya. Tetapi yang tahapan pertama itu sederhana, hanya memilih satu item yang dipandang oleh siswa benar. Ya, Nah, benar. yang kedua itu yang lebih kompleks tadi dijelaskan, memungkinkan lebih dari dua dari opsi yang disiapkan. Betul, Nah, kira-kira seperti. Dan yang ini ada pengkategorian. Ya, Nah, setiap pengkategoriannya. pengkategorian itu akan diberikan jawaban oleh peserta. Nah, ini Sobat Mabelopura, ini informasi sehingga nanti mungkin kalau sekolah-sekolah hendak melaksanakan tryout itu bisa mencoba dengan pola-pola struktur soal seperti ini. Sehingga ketika dia berhadapan dengan soal kenyataannya pada hari hanya itu, dia tidak kebingungan lagi dalam menjawab soal ini. Baik Pak Darman. Nah sekarang saya akan menyajikan satu pertanyaan yang penting yang sering saya tangkap dari masyarakat ini. Nah, pertanyaan itu yang sering kita dengarkan itu, nah ini terkait dengan kesuksesannya. Nah, dalam proses pelaksanaan kegiatan ini apa yang harus dilakukan siswa? Bagaimana dukungan sekolah dan dukungan orang tua juga penting. Kenapa menjadi penting? Karena begini, hal yang bisa kita menjadi sebuah pelecut untuk menjadikan inspirasi bagi kita untuk penting menjawab ini. Pertama, ada pandangan di masyarakat dengan hilangnya ujian nasional, maka anak-anak itu lagi tidak memiliki semangat untuk belajar karena dia tahu pasti dia lulus. Dengan ujian itu tidak menjadi syarat kelulusan. Nah, orang tua juga kurang berperan ketika anak-anaknya mengatakan bahwa itu penentuan kelulusan, ujian nasional itu tidak lagi menjadi penentuan kelulusan. Sehingga pihak-pihak ini yang semestinya memiliki peran penting strategis menjadi mengabaikan. Nah, terkait dengan TKA ini, apa peran ketiga elemen ini? Pertama, siswa itu sendiri, apa yang harus dia persiapkan. Kedua, sekolah. Dan ketiga, orang tua dalam dukungannya TKA ini. Mungkin bisa kita jelaskan kepada Sobat Mabelopura. Ya, baik Sobat Mabelopura, sebelum kami menjawab pertanyaan, fokus pada pertanyaan yang disampaikan tadi oleh host mungkin kami mengingatkan kembali kepada satuan pendidikan bahwa saat ini sejak tanggal 19 Januari kemarin nanti sampai tanggal 28 Februari itu adalah proses pendaftaran peserta untuk mengikuti TKA ini Jadi yang dilakukan atau mekanisme pendaftaran yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan yang pertama itu persiapan internal dan panitia. Jadi nanti satuan pendidikan itu membentuk panitia dulu bentuk panitia nanti yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian ada proktor, kemudian ada teknisi dan petugas yang akan menjadi petugas pendataan petugas pendataan gitu. Kemudian kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan TKA dan juga sekolah itu menetapkan status pelaksanaan TKA-nya itu apakah mandiri atau menumpang itu tergantung dari sarana dan prasarana yang dimiliki bisa mandiri kalau sarananya mencukupi dari segi fasilitas komputer, internet maupun listrik itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Tapi bisa juga menumpang di sekolah yang lain yang lengkap fasilitasnya. Benar Pak. Jadi syarat satuan pendidikan itu harus akreditasi terakreditasi dia. Selanjutnya langkah berikutnya setelah persiapan itu ada melakukan validasi data peserta didik atau verval PD Jadi seluruh peserta itu wajib memiliki NISN yang valid dan aktif. Kemudian nantinya aparatur sekolah itu memperbaiki data yang bermasalah biasanya kan ada NISN itu yang belum muncul atau ganda terdaftar di beberapa sekolah atau NIK-nya itu tidak padan tidak sesuai dengan ada yang di dashboard itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya data di Dukcapil gitu Pak. Kemudian ada data identitas itu harus sesuai dokumen kependudukan resmi atau KK-nya atau akta kelahirannya. Kemudian yang ketiga itu pengumpulan dokumen keikutsertaan karena di sini satuan pendidikan itu akan menyerahkan atau murid itu menyerahkan surat pernyataan keikutsertaan TKA yang ditandatangani oleh
orang tua wali, ya itu harus disiapkan. Jadi dari dashboard TKA itu nanti di-download oleh satuan pendidikan atau operator, nanti diserahkan kepada orang tua murid, nanti orang tua murid itu akan menandatangani surat pernyataan tersebut ya. Kemudian murid juga mengumpulkan fast foto ya yang terbaru ya. Jadi hal itu ya. Kemudian yang langkah selanjutnya itu pendaftaran di laman TKA. Ya. Laman TKA itu nanti petugas itu login menggunakan data dari atau menggunakan username dengan passwordnya. Nanti kalau misalnya operatornya itu belum mendapatkan, silakan ditanyakan di dinas pendidikan masing-masing gitu. Atau operator dinas pendidikan ya untuk mendapatkan username maupun password dari untuk login ke laman TKA tersebut ya. Kemudian itu murid didaftarkan sebagai peserta nanti diunggah ya. Jadi batas pendaftarannya itu sampai tanggal 28 Februari. Sudah dimulai sejak tanggal 19 Januari kemarin ya sampai 28 Februari 2026 ya. Selanjutnya langkah selanjutnya nanti ada verifikasi DNS dan finalisasi SPTJM ya. Jadi dan langkah berikutnya, langkah terakhir yaitu penerbitan daftar nominasi tetap ya peserta itu dan nanti mengeprint kartu peserta ya itu. Jadi itulah langkah-langkah pendaftaran atau mekanisme pendaftaran yang harus dilalui oleh satuan pendidikan ya gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, apa sih yang harus disiapkan oleh peserta didik itu ya untuk mengikuti TKA ini ya. Sebenarnya ya ini agar seperti tadi sudah dikatakan oleh host bahwa ini kali pertama ya untuk TKA ini ya. Sebelumnya sudah terlena mungkin ya karena tidak ada ujian nasional untuk kelulusan ya. Tapi karena ujiannya dilaksanakan di sekolah masing-masing sehingga mungkin sedikit peserta didik itu sedikit agak stres ya mungkin gitu ya. Jadi untuk menekan hal tersebut, jadi siswa perlu memahami bahwa TKA itu bukanlah syarat kelulusan, ya itu harus kita berikan pencerahan kepada peserta didik bahwa itu bukan syarat kelulusan ya sehingga mereka tidak perlu stres ya. Ya tidak perlu menjadi beban mental dari kepada mereka ya untuk mengikuti ini ya. Selain itu juga kalau soal-soalnya itu atau materi dari soal tersebut itu adalah materi yang diajarkan oleh gurunya ya. Sudah diajarkan oleh gurunya sesuai mata pelajaran di matematika atau tidak semua elemen juga yang diujikan ya gitu. Kayak bahasa Indonesia tadi hanya membaca, kemudian matematika hanya bilangan, geometri dan data ya gitu. Seperti itu. Jadi mereka tidak perlu stres untuk menghadapi ini ya. Belajar semua hal. Ya, seperti itu ya, Pak. Ya. Kemudian untuk dukungan sekolah ya mungkin bisa ya apakah perlu tryout atau tidak itu tergantung kondisi dari mungkin sekolah ya, mungkin bisa ya. Tapi pemerintah itu sudah menyiapkan satu laman ya, laman kerangka TKA ya, kerangka TKA itu nanti silakan di browser di Google ya, kerangka asesmen TKA gitu. Nanti akan didapatkan di situ ayo coba TKA ya, ayo coba TKA. Di situ tersedia soal-soal ya simulasi ya, soal-soal simulasi yang akan bisa dicobakan oleh peserta didik ya. Jadi soal-soal itu mewakili seperti soal-soal TKA yang akan diujikan nantinya ya. Nah kemudian juga pada saat pelaksanaan nanti ada jeda 10 menit itu diberikan untuk peserta didik untuk melatih ya, latihan, ada soal latihan, mengisi soal latihan ya sebelum mereka nanti mengisi soal sesungguhnya. Ya sesungguhnya gitu ya. Jadi 10 menit sebelum pelaksanaan TKA yang sesungguhnya mereka itu akan diberikan beberapa soal yang bisa mereka nanti latihan. Jadi tidak perlu stres ya gitu. Oke.
Baik, nah Sobat Mabelopura, ini informasi sangat penting yang sudah disampaikan oleh Pak Darman. Nah, jadi mungkin saya akan mengulangi kembali apa yang disampaikan tadi sebagai kejelasan tentang ini. Jadi setiap elemen ini punya peran, orang tua juga punya peran, siswa apalagi, kemudian sekolah. Nah, kaitannya dengan itu seperti tadi. Kenapa kemudian data detail siswa itu menjadi penting? Nah, karena ini pada masa ujian nasional dulu Pak Darman ada kasus didaftarkan namanya puding. Setelah di cross check di akte kelahiran rupanya sari puding. Iya. Tapi di nama manualnya itu puding. Jadi begitu ditulis di ijazah berbeda. Nah, sehingga tadi sangat jelas tadi dicocokkan dengan dokumen kelahiran. Iya. Dokumen-dokumen kelahiran atau kependudukan yang sesuai mulai akte kelahiran maupun kartu keluarga. Sampai di sana ada niknya. Nah, nanti peran orang tua tadi, nanti sekolah akan memprint out, ada format yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua. Nah, di sekolah tadi sudah dijelaskan juga, seperti halnya ujian nasional dan asesmen nasional kemarin, di dalamnya itu ada juga instrumen lain yang berperan. Di sana ada proktor, ada teknisi, kemudian ada penanggung jawab, dan ada bagian yang kemudian mensinkronisasi, menghubungkan kegiatan-kegiatan di dalam sistem itu. Nah, ini menjadi penting kemudian Sobat Mabelopura, apabila Sobat Mabelopura ini terkait dengan terjun langsung terkait dengan asesmen nasional ini, banyak panduan yang perlu dibaca yang sudah diterbitkan baik oleh Beskap maupun Dikdasmen sendiri. Sudah ada panduan-panduan itu mulai jadwal, mata pelajaran. Nah, ketambahannya kemudian tadi adalah SMP sederajat seperti sanawiyah, ada ketambahan mata pelajaran untuk di sanawiyah. Apakah dia bahasa Arab? Nanti itu akan ditentukan oleh ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, dan juga di sanawiyah di ibtidaiyah seperti itu. Nah, baik. Satu lagi sebelum closing statement Pak Darman. Nah, kemudian misalnya di sini ada pertanyaan, kalau terdapat siswa memperoleh nilai di bawah rata-rata. Nah, apakah langkah perbaikan itu akan diambil atau seperti apa? Apakah ada seperti itu? Ya, terkait dengan hasil TKA ya. Itu digunakan untuk apa? Kemudian seperti hal yang disampaikan tadi, apa yang ya. Jadi hasil dari TKA ini nanti dilaporkan dalam bentuk sertifikat ya, sertifikat hasil TKA atau SHTKA ya. Di dalamnya ada nilai-nilai itu. Ya, di dalamnya ada nilai-nilai dengan rentang 0 sampai 100 ya. Jadi SHTKA ini akan digunakan sebagai dasar seleksi akademik ya untuk ke jenjang berikutnya ya, masuk ke jenjang berikutnya sebagai alat penyetaraan alat penyetaraan dalam jalur pendidikan untuk pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C. Kemudian sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran di sekolah ya tentunya nanti hasilnya itu perbaikan pembelajaran. Ya, kalau misalnya terdapat siswa memperoleh di bawah nilai rata-rata, apa langkah perbaikan yang diambil ya? Mungkin hasil TK ini karena itu ya dia ada pengkategorian hasil TK itu, ada istimewa, baik ya, kemudian memadai dan kurang memadai ya, itu berdasarkan level nilai yang diperoleh. Ya, level nilainya yang diperoleh. Nanti hal tersebut kan bisa digunakan sebagai acuan bagi pendidik ya, bagi pendidik untuk meningkatkan kapasitasnya dalam merancang pembelajaran tentunya ya. Nanti seperti kita ketahui kan sekarang ada pembelajaran mendalam. Jadi nanti dia merancang pembelajaran lebih mendalam lagi ya, begitu, tidak dangkal gitu ya Bapak. Kemudian itu juga nanti dalam melaksanakan pembelajaran pendidik mungkin membiasakan anak untuk memberikan soal atau asesmen itu terkait dengan soal menggunakan soal HOTS ya atau high order thinking ya skill. Seperti itu ya mungkin kami respon. Baik, tadi disampaikan terkait dengan ini pasti akan ada varian hasil pembelajaran yang diperoleh. Nah, ini hasil ini dijadikan juga oleh guru untuk melakukan evaluasi untuk tahapan perbaikan pembelajaran. Apalagi sekarang ada pembelajaran mendalam yang betul-betul didorong kepada apa substansi pembelajaran sesungguhnya.
Nah, ini menjadi penting. Jadi, Sobat Mabelopura, sebagaimana diinformasikan tadi, ada level-level tertentu perolehan. Misalnya rentang dari sekian apa, karena memang tidak mungkin akan seragam hasilnya. Nah, ini menjadi penting karena yang diuji langsung itu adalah kognitifnya, pengetahuan dia selama mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, oke, di akhir pertemuan kita ini, Pak Darman, saya meminta closing statement-nya terkait dengan apa yang menjadi pesan dan harapan narasumber, ya Pak Darman, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Tentunya mungkin ada pesan-pesan disampaikan ke pihak-pihak terkait dengan kesiapan menghadapi TKA ini. Silakan. Ya, baik, mungkin ada beberapa untuk satuan pendidikan ya. Tentunya kita diharapkan pada satuan pendidikan itu untuk segera mendaftarkan peserta didiknya untuk mengikuti TKA ya. Peserta didik yang kelas 6 dan kelas 9 untuk SMP ya, jenjang SD dan SMP. Nantinya karena ini proses pendaftaran hanya sudah dimulai sejak tanggal 19, sekali lagi sampai tanggal 28 Februari nantinya ya. Kemudian pada saat pelaksanaan mungkin kami berharap bahwa Satuan Pendidik itu menjaga kredibilitas pelaksanaan tes kemampuan akademik ya, karena nanti manfaat hasil TKA itu kita bisa menggunakannya sebagai model bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan nanti di satuan pendidikan masing-masing ya begitu. Kemudian untuk siswa ya mungkin nanti untuk siswa kerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan jujur ya, sebagai refleksi kemampuan diri yang sebenarnya ya, karena hasilnya itu menunjukkan apa yang kita peroleh yang sebenarnya ya gitu. Kemudian untuk orang tua mungkin terkait dengan pendaftaran tadi ya, bahwa berikan dukungan positif, kemudian pastikan data identitas anak kita itu sudah valid dan padan dengan data Dukcapil. Jadi tadi data kakak maupun akta kelahirannya serta di data ijazahnya pada saat untuk yang SMP ya, itu harus dipadankan ya, harus sama ya datanya gitu. Mungkin itu ya agak yang bisa kami sampaikan terkait dengan hal ini. Ya, baik. Luar biasa ini beberapa menit kita berdiskusi di sini dan menyampaikan informasi kepada Sobat Mabelopura. Nah, akhirnya mungkin ada beberapa konklusi, kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini. Pertama, memang tes kemampuan akademik ini adalah salah satu bentuk instrumen untuk menilai hasil belajar, walaupun dia bukan menjadi syarat kelulusan. Nah, ini menjadi penting. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini tidak ubahnya seperti pelaksanaan kegiatan asesmen lainnya. Dia menggunakan perangkat komputer, di sana ada proktor, ada teknisi, ada penanggung jawab, dan ada instrumen lain yang berperan untuk memperlancar proses ini. Nah, bagi siswa sekalian Mabelopura, bagi siswa di sekolah, segera mempersiapkan diri untuk mengikuti, untuk betul belajar, sehingga pelaksanaan TKA yang dilaksanakan ada hasil yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Karena hasil TKA itu akan menggambarkan potret kemampuan siswa setelah dia mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya tentunya sekolah juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong nilai itu naik. Mungkin ada tryout-nya atau ada sesuatu yang perlu disampaikan karena ini terkait dengan mata pelajaran. Nah, bagi orang tua tetap mendorong bagaimana anaknya tetap memiliki semangat belajar untuk siap menghadapi tes kemampuan akademik ini. Nah, penting untuk diketahui bagi satuan pendidikan dan guru, karena ini proses pengawasannya juga kemungkinan silang, tidak menjadi etis kemudian kalau kemudian ada proses yang kita coba-coba untuk mendongkrak nilai dengan cara mengajarkan atau menjawab soal di ruang ujian. Nah, ini sangat penting ini, karena tidak menutup kemungkinan ruang-ruang yang tidak terkontrol secara optimal itu bisa dijadikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap ini. Nah, jadi saya kira bahwa cara-cara itu tentunya sangat tidak mendidik dan sangat tidak tepat untuk kita lakukan. Nah, Sobat Mabelopura yang saya sama di akhir kegiatan ini sangat penting kita ikuti ini proses-proses bagaimana kemudian proses TK ini telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi terima kasih Pak Darman sudah hadir, luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada Sobat Mabelopura. Sobat Mabelopura, di closing statement saya mengatakan bahwa kalau kita pernah mendengarkan kata-kata yang disebutkan oleh Nelson Mandela,
sebagai salah satu tokoh apartheid dan pernah menjadi presiden Afrika Selatan, dia mengatakan bahwa satu-satunya senjata yang mampu merubah dunia itu hanyalah pendidikan. Nah, apapun yang kita lakukan dalam pendidikan ini, mulai dari proses dan pembelajaran sampai tahapan evaluasi, adalah tanggung jawab kolektif kita untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Saya kira itu di akhir perjumpaan kita ini. Saya Dasman Lamasyara sebagai host pada podcast Mabelupura menyampaikan terima kasih dan kami undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada episode keempat berikutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus perkembangan kami, tentunya hanya di akun official kami ya, Sobat BPMP Sulteng. Silakan di-follow, subscribe, dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.